Pusaran kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah yang kini menyeret nama suami dari aktris Sandra Dewi, yakni Harvey Muiz dan Helena Lim atau Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, nampak tak henti-hentinya menuai sorotan masyarakat luas. Namun menariknya, walaupun Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka sebanyak belasan orang, JJ Armstrong justru menduga bahwa masih banyak lagi pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam praktek tidak jujur tersebut. Tak main-main, pakar hukum yang juga seorang akademisi dan aktivis itu menyebut pusaran kasus mega korupsi PT Timah dilakukan bersama-sama, layaknya menyantap hidangan bancakan. Apalagi sosok Harvey Muiz disebut-sebut memiliki saham di sejumlah perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus korupsi akbar tersebut. Yang namanya korupsi PT Timah itu kalau bagi saya menganalisa itu bagaikan seperti kayak fenomena gunung es, ya kan? Di mana penyalahgunaan izin usaha pertambangan itu sebenarnya masih belum atau masih banyak yang belum tercuat gitu. Kalau kita melihat ya secara ringkasannya, Arpemus ini kan menjalankan salah satu perusahaan yang namanya PT Multi Harapan Utama. Kebetulan posisinya sebagai pejabat atau sebagai menjabat presiden komisaris. Kebetulan juga Arpemus ini kan mempunyai ada saham di antara perusahaan-perusahaan ya, misalnya perusahaan Refine Bangka Tin, ya kan, RBT, atau juga ada CP, ya kan, VIP yaitu Venus Inti Perkasa, ya kan. Di situ juga ada juga sahamnya Arpemus itu di perusahaan PT yang SIP misalnya, ya kan. Juga ada RAB, ya kan. Ada 5 perusahaan lah sahamnya dari Arpemus itu. Nah Arpemus itu, ya kan, dengan ex-direktur yang sekarang ini yang namanya itu adalah Ahmad Rifai Palevi Tabrani, itu kan disebut-sebut ya yang sudah menjadi konsumsi publik ya di masyarakat, itu melakukan akomodasi tambang ilegal yang memberikan suatu benefit atau profit, keuntungan, ya kan. Nah, di mana mereka berdua itu menyepakati bahwa akomodasi tambang ilegal itu disamakan dengan sewa menyewa tentang alat-alat untuk peleburan timah, minta kepada para smelter untuk turut dan membagi keuntungan dari hasil yang dilakukan, ya, di mana keuntungan tersebut itu dijadikan untuk dana CSR, ya kan. Nah, dana CSR itu pada saat itu difasilitasi oleh PT OC, yaitu Helena Lim, ya kan. Nah, disitulah si Arpemus itu dinyatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Kalau kita mau petakan, di mana nih peran mereka? Kalau peran mereka ini bisa juga ini terjadi karena adanya gratifikasi, adanya suap, ya kan? Sama dengan tadi disebutkan bahwa Helena ini kan posisi memfasilitasi. Di situ ada gratifikasi, ada suap, ya kan? Tidak sampai konteks merugikan perekonomian negara atau keuangan negara, karena itu perlu dikaji lebih lanjut, ya kan, perannya yang bersangkutan.
Bukan hanya dari sosok J.J. Armstrong, hal yang senada sendiri juga pernah dituturkan oleh Iskandar Sitorus. Kala Kejaksaan Agung Republik Indonesia baru saja melakukan penggeledahan terhadap kediaman megah Helena Lim yang terletak di Bilangan, Jakarta Utara. Ya, pada kesempatan tersebut, Sekretaris Pimpinan Indonesian Audit Watch dan juga pegiat anti korupsi itu menduga bahwa Helena Lim memiliki peran sangat kecil ketimbang rekan-rekannya yang sama-sama terlibat dalam pusaran kasus mega korupsi PT Timah.